untuk acara talkshow ini saya mungkin sistematikanya akan melemparkan pertanyaan langsung ke Mas Ari secara live gitu dan mungkin Mas Ari di sini akan langsung, menjawabnya ya sesuai dengan apa yang saya tanyakan gitu. Oke, gini Mas, kan, sekarang itu dunia, sudah mulai bertransformasi ke dunia digital ya maksudnya ya, kayak Betul. bertransformasi ke teknologi segala macam gitu. Nah, saya tuh sebenarnya pengen nanya sih, kesibukannya Mas Ari tuh sekarang nih, sedang apa sih gitu loh di dunia yang data itu Mas Ari bilangnya gencar-gencar soal data, soal teknologi. Sekarang kesibukannya tuh seperti apa sih Mas, kalau boleh tahu gitu? Oke, iya. Iya, jadi kalau saya pribadi sih so far kegiatannya sekarang itu kerja full time sebagai marketing data analyst. Jadi mostly sih saya bekerjanya itu dua hal ya. Jadi data analisnya iya, kemudian marketingnya juga iya gitu. Yang tadi saya bilang juga kalau data itu sebenarnya second skill, tapi kalau kalian sukanya di bagian mana, itu adalah first skill yang kalian gitu. Jadi kalau ini bisa digabungin sama data itu tuh bakalan powerful banget. Nah, kalau saya juga di sini marketing data analysnya tuh di salah satu company ya, startup company namanya Ula, itu merupakan salah satu social e-commerce-nya di Indonesia gitu. Gitu sih. Jadi mostly selain itu juga kalau nggak salah di satu orang, so far sih satu orang, tapi sebenarnya udah di-share tuh 3 orang yang terpilih one on one. Itu kadang di LinkedIn kayak oh ya udah sini call aja gitu kalau misalnya terkait soal data mau tanya-tanya itu boleh gitu, sekitaran 30 menit sih. Jadi um, selain kegiatan utama saya tuh saya sering banget untuk ngajar di berbagai platform sih untuk data science, kemudian product analytics dan data analytics gitu. Gitu. Oke, keren banget nih Mas Ari. Makasih ya Mas Ari udah mau menjawab tadi pertanyaannya. Kan tadi Mas Ari tuh sempat ya mention di ULA gitu ya. Jadi saya sempat searching juga tuh ULA tuh e-commerce ya buat bantu masyarakat dalam menjual membantu masyarakat yang sedang berusaha UMKM ya kalau bisa seperti itu ya. Betul, Nah betul. mungkin bisa jelasin nggak sih Mas kayak ULA tuh bisnisnya seperti apa sih kayak kayak mungkin in general tuh ULA tuh apa gitu, buat Mas Ari kan udah lama bekerja di situ ya, mungkin ya. Mungkin boleh Mas kayak dijelaskan secara singkat tuh seperti apa? Oke, iya. Ya, ini kita tidak promosi ulas sebenarnya, cuman untuk mengenal lebih dalam terkait dengan company aku sendiri itu company yang memang kalau kalian tahu Tokopedia sama Shopee, itu kan dia lebih ngejual sama ke end customer kayak kita gini yang memang pengen belanja baju atau pengen belanja makan jajan-jajanan kering misalnya gitu ataupun alat elektronik itu adalah end customer e-commerce buat end customer. Tapi kalau yang di ULA ini tuh agak beda sifatnya. Nah, kenapa sih ini juga menyangkut ya dengan style saya bekerja itu bukan soal kayak menyambung hidup sih iya, tapi itu bukan untuk yang nomor satu gitu. Tapi nomor satunya itu adalah kebahagiaan saat kita ngerjain sesuatu hal. Karena si social e-commerce jadi lebih ke social impact, jadi lebih kita itu ngebantu tadi ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya warung dan mereka kesulitan kayak nyari produk ini tuh gimana. Mereka harus ke tempat pasar. Kalau mereka ke pasar, mereka harus nyediain waktu buat ke pasar dan transportasinya, belum lagi belanjaannya berat gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa ngebantu kebutuhan mereka apa dengan harga yang um, lebih ini ya acceptable gitu-gitu. Nah itu tuh kayak ada rasa kebahagiaan sendiri, apalagi mereka bilang kalau oh iya ya ternyata pakai ini tuh seru banget gitu karena aku bisa dapat harga yang lebih murah dan mereka bisa menjual dengan harga yang sama gitu dengan pasar gitu. Jadi ibaratnya kayak kita memberikan mereka rezeki at the same time. Kalau end consumer kan lebih kayak memenuhin keinginan dia gitu. Ya walaupun ada kebutuhan juga buat mereka jualan juga misalnya gitu. Tapi impact-nya ketika kita tahulah warung-warung tuh gimana gitu ya. Jadi kita kayak Bu ini sering banget juga kayak aku tuh terjun. Jadi kalau misalnya teman-teman yang memang nantinya ketika mau bekerja di dunia data ataupun yang terkait dengan data, kalau memang kalian suka di belakang layar, monggo carilah
memang pekerjaan yang memang di data tapi yang di belakang layar. Ada juga beberapa hal yang teman-teman sukanya mumpung masih bunda, ya udahlah ke lapangan gitu. Nah itu kadang saya juga ke lapangan walaupun pekerjaannya lewat data gitu, kayak di dalam back end atau database, terus saya coba ngulik-ngulik pakai laptop, nyajiin, presentasiin, selesai gitu. Tapi nggak ke lapangan. Itu dulu. Tapi kalau sekarang ke lapangan juga, jadi nggak boring-boring banget. Tapi itu tergantung dengan orang-orang yang masing-masing sih. Jadi mungkin itu kali ya untuk yang ula. Tapi so far nanti kalau misalnya teman-teman terkait seneng nih kayak apalagi yang mungkin fresh graduate atau yang baru bekerja, kalau misalnya ada beberapa posisi yang memang menurut kalian suka gitu, nanti bisa approach ke aku dan aku bisa ngasih semacam reference juga. Tapi dengan catatan yang kalian daftar itu memang skill kalian di sana dan aku bisa bantuin karena di dalam apa Ula ini ada namanya kayak semacam ngasih referensi dan itu chance-nya lebih besar daripada kalian daftar langsung di websitenya gitu. Gitu sih. Yap, gitu kurang lebih kayak kegiatan saya di Ula dan Ula itu apa. Oke, lengkap banget nih jawabannya Mas Ari ya. Kan Mas Ari itu posisinya sebagai marketing analytics ya kalau di Ula ya. Mm-mm. Aku pengen nanya sih Mas, mau nanya juga. Mm-mm. Kan sekarang nih Mas Ari marketing analytics ya, dan tapi sebelumnya itu saya lihat-lihat di LinkedIn itu Mas Ari itu pernah jadi data scientist di startup juga dan pernah menjadi senior data analyst di media company. Nah itu korelasinya mungkin ya dari data scientist terus data analyst ke marketing analytics, marketing analyst itu ada nggak sih Mas gitu? Mungkin struggle-nya atau mungkin challenge-nya gitu, mungkin atau Mas Ari itu mengalami apa ya? Kenaikan challenge kah atau mungkin kayak ternyata pas jadi marketing analysis biasa aja gitu nggak challenging pas saat jadi data scientist gitu Oh, I itu see. gimana tuh mas? Iya, iya, iya. Oke, jadi kalau aku tuh sekarang ya, sekarang sama 2 tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu itu kayak pekerjaan data itu selalu disangkut pautin dengan data science gitu. Jadi labelnya akan data scientist pada waktu itu yang memang gembor-gembor banget gitu. Nah, sebenarnya data science, data analytics, ada satu lagi, data engineer, itu perbedaannya terletak pada kalau data analis dulu kali ya, data engineer dulu, dia itu akan selalu mengurusin flow datanya saat misalnya data itu disimpan oleh teman-teman yang daftar gitu ya, sign up itu datanya masuk ke database. Nah, gimana cara masukin database-nya itu tugasnya data engineer beserta dengan flow-flow datanya akan dipakai kemana aja itu juga data engineer gitu. Jadi istilahnya persiapan data itu kalau mau perang bawa senjata ya udah data engineer-nya siapin semua gitu. Nanti perangnya mau nembak kemana itu nanti data analis sama data scientist-nya. Nah, kalau misalnya nih ibaratnya kita udah siapin alat-alat perangnya, nah kita mau nembak nih, oke lah data analis ini mau nembak gitu ya. Dia nembak dan nembaknya kita mau nyerang mana aja. Misalnya kita mau nyerang pasukan yang memang ada di darat gitu ya, yang memang dia jalan kaki. Ada juga pasukan yang memang di udara. Nah, itu kita akan coba cari tahu dan analisa kira-kira orang yang jalan di kaki itu mereka akan seperti apa bentukan atau gaya perangnya. Nah, kemudian nanti ketika udah tahu, oke gaya perangnya udara begini, darat begini, nanti si data scientist atau data science itu akan memprediksi kira-kira kalau di kemudian hari ada perang lagi, nah itu orang yang dari darat, pasukan yang dari udara, dia akan lewat mana aja. Itu akan diprediksi sama si data scientist-nya gitu. Jadi memang urutannya itu data engineer siapin dulu, data analisnya udah siapin ditembakin, data scientist-nya akan memprediksi kira-kira tembakannya itu akan kemana aja. Nah, kalau menyangkut ke tempat saya dulu, data scientist, karena 2 tahun yang lalu itu gembor-gembor soal data science itu tinggi banget, makanya labelnya data scientist. Tapi sebenarnya kegiatannya menyangkut paut juga di dalamnya soal modeling dan prediction gitu. Tapi lebih banyak pekerjaannya itu ada di data analisnya gitu sih. Nah, baru masuk kayak karena mostly kayak 70% data analytics pada waktu itu ya sebagai data scientist dan 30%-nya modeling atau prediction.
baru deh dimasuk ke dalam media company. Karena pada waktu itu kayak um, di hospitality ya, sektornya itu pada waktu pertama kali bekerja di dunia data itu hospitality atau lebih ke real estate. Nah, di sana itu kalau nggak salah lebih ke bagaimana kita ngehandle si kamar-kamar ini tuh terjual gitu. Nanti nanti coba aku elaborasi lagi ya. Cuman kalau untuk flow-nya itu sampai ke data analis, sampai ke akhirnya marketing data analis, karena dulu di data science sama data analis itu tuh saya ada di divisi produk. Nah, teman-teman kalau misalnya tahu soal product manager, itu yang memang adalah seseorang yang sukanya, bukan sukanya sih, memang pekerjaannya mereka ya, itu membuat produk gitu. Dan product manager itu selalu berkaitan dengan software engineer, mobile developer. Jadi kalau teman-teman di sini yang nanti mau bekerja di data tapi kebetulan di divisi product and tech, berarti ketemunya sama mereka. Nah, karena 2 tahun kurang lebih saya ada di product and tech, melihat kayak oke, mereka bangun produk bagus juga ya. Tapi permasalahannya adalah bagaimana si produknya ini tuh bisa tahu gitu sama pengguna atau calon pemakai produknya. Makanya saya tertarik ke masuknya divisi marketing. Jadi divisi marketing akan coba cari tahu nih, oke, produk ini akan masuknya kemana? Karena interestnya begini. Oke, orang yang begini yang masuknya lewat website kita tuh usianya berapa, jam berapa mereka masuk, kemudian kita bisa ngelakuin yang namanya campaign ke mereka. Karena mereka itu ketika mau cari kos-kosan tuh kan ke detek ya. Oke, mereka carinya di, kalau di Jakarta di Bintaro spesifiknya, kalau di Jogja misalnya di Pandega Marta, atau kalau misalnya di tempat lain di Surabaya itu mungkin Jemur Sari dan tempat-tempat lainnya itu kan ke capture semua. Nah, baru timnya marketing akan ngeboost kayak oke, orang yang suka di sini, orang yang suka kamar ini ada di sini, yang suka ini ada di sini, akhirnya di blast sama si marketing, dapat leads-nya, dapat orang-orangnya, baru deh sampai di situ akhirnya tahu product manajernya kayak oh iya ya, produk ini tuh works gitu di daerah sini, mau gimana nih, mau expand produknya lagi atau kita ganti produk gitu. Jadi banyak banget sih memang ceritanya, tapi again yang di sini mau aku highlight adalah dimanapun teman-teman kalau nanti ada posisinya di data, make sure divisi yang akan kalian pilih itu sesuai dengan yang memang kalian suka gitu. Karena banyak sih teman-teman aku di luar sana kayak wah ini kayak ngapain gitu, datanya nggak jelas gitu. Ada beberapa yang memang suka sama klien, jadi produk apa datanya itu macam-macam gitu. Ada yang data dari klien A B C D, jadi nggak fokus. Ada yang memang sukanya yang ke sana, tapi ada yang beberapa cukup satu produk aja. Itu depends dengan kalian. Jadi kalian coba pilih lagi kira-kira sesuai nggak sektornya, industrinya gitu. Baru kalian masuk dan daftar di company-nya itu. Gitu sih. Cerita dari data scientist ke marketing data analis. Oke, keren banget nih. Berarti perjalanannya cukup lama ya untuk menjadi seorang marketing analis dan banyak banget struggle-struggle dan rintangannya gitu dari Mas Ari ini. Mm-hmm. Oke, keren banget Mas. Ini berarti jelasin detail ya apa itu data engineer, terus scientist, terus analis, terus sampai scientist, sampai Mas Ari interest ke marketing analitik gitu. Berarti kan memakai data tuh Mas ya, data yang sangat banyak ya. Betul. Sedangkan kalau kita pada topik malam ini kan kita introduction to data analytic with statistic nih Mas. Dari Mm-hmm. namanya aja pun udah statistik ya. Berarti kan kalau misalkan ditanya soal background ya, di role-role kayak gini nih, kayak data analis, data scientist, mungkin data engineer lebih ke back end ya, mungkin ke lebih orang-orang IT dan programming ya, programmer ya. Mm-hmm. Nah, untuk background sendiri Mas, untuk menjadi seorang data analitik atau data scientist atau mungkin marketing analitik atau mungkin business intelligence, itu kan kebanyakan requirement-nya itu adalah seorang yang dari yang top 3 ya, top 3 lah yang saya cari di semua job vacancy itu kebanyakan background dari statistik satu. Habis itu mungkin ya orang manajemen ya, beberapa orang manajemen dan orang IT gitu. Nah, pendapat Mas Ari sendiri ini saya pengen nanya juga sih, background-nya Mas Ari itu dulu tuh sebagai apa gitu dan kenapa mau jadi data scientist atau data analis gitu.
Terus menurut Mas tuh kenapa sih, apakah penting, background yang ada di job vacancy itu, buat, keterima menjadi seorang data analis atau mungkin data scientist gitu, Mas? Mmm, Clear nggak nih pertanyaannya nih? Karena ya ya. kebanyakan. Clear kok, clear clear. Oke, silakan Mas. Oke, jadi memang teman-teman di sini, for your information, aku itu background-nya itu teknik yang memang tekniknya itu jarang banget orang-orang tuh pilih gitu ya. Tekniknya itu adalah teknik nuklir. Kalau misalnya teman-teman udah searching nama aku di LinkedIn, jadi memang lebih ke bagaimana sih nuklir itu difungsikan ke beberapa industri gitu. Kayak misalnya nuklir buat energi, nuklir buat medisin gitu ya, kesehatan dan lain-lainnya gitu. Nah, cuman ada satu hal yang memang kenapa sih finally itu saya pindah gitu. Ini bukan karena kayak murtad gitu ya dari jurusannya gitu, bukan. Tapi lebih ke karena peluangnya sih. Jadi ketika kita melihat peluang yang memang ibaratnya gini sih, kalau misalnya teman-teman mau mancing ikan gitu ya, mau mancing ikannya itu tuh teman-teman lebih senang apa ya istilahnya, lebih senang mancing yang memang istilahnya kolamnya tuh gede gitu. Jadi semua orang tuh bisa masuk. Let's say ya contoh mungkin CPNS gitu ya. Bukan kayak orang PNS tuh banyak tuh. Kalian bisa daftar kemana aja gitu. Nah pada waktu itu data itu tuh kayak kolamnya kecil banget. Orang-orang tuh nggak ada yang tahu dan nggak ada yang daftar di sana gitu. Tapi itu kolam itu kayak bakalan gede karena ikan-ikan di dalamnya tuh udah kayak istilahnya mereka tuh bakalan breeding terus gitu kan. Mereka mempersiapkan buat breeding terus, tapi kolamnya nggak gede-gede gitu. Jadi kayak kesempitan. Jadi ini jadi kesempatan buat aku buat masuk bisa jadi salah satu ikannya sana supaya nanti kolamnya itu kita bisa masukin gitu. Jadi kayak oke, data itu orang-orang banyak nggak tahu dan nggak ada yang daftar karena kolamnya kecil, sesek gitu ya, masuk ikan tuh kecil, susah banget. Tapi pada waktu itu karena aku ngelihat peluangnya gede, makanya aku akan masuk ke sana. Karena udah ngeliat kolamnya kecil, orang tuh juga anggapnya sebelah mata gitu ya. Tapi sekarang sih udah lumayan gede, tapi belum segede yang lain-lainnya juga gitu. That's why situ aku mulai ganti lihat peluangnya. Tapi at the same time, ini juga teman-teman kembali lagi ya ke objektifnya masing-masing gitu. Kayak kalau dari aku kan memang teknik nuklir tidak kalau belajar soal statistiknya ada pasti karena nuklir itu sifatnya probabilistik atau kemungkinan gitu ya. Dan kalau kemungkinan terjadinya reaksi bla 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 itu ada perhitungan statistiknya di dalamnya gitu. Tapi uh, untuk lebih apa yang sekarang dilakukan itu justru bukan menghitung kayak udah diulah hitunglah reaksi visinya gitu nggak mungkin gitu karena statistiknya beda dengan statistik dari bisnisnya. Nah pada waktu itu karena saya senang banget bisnis, nah, jadi saya punya dulu bisnis namanya hidroponik, hidroagro namanya, ya mirip-mirip kayak yang sekarang namanya teman beda. Jadi itu lebih ke bagaimana sih seseorang itu bisa nanam hidroponik. Nah, itu jadi kalau kalian ada cerita bagus sih dan semoga kalian termotivasi juga. Waktu bikin hidroagro 1 tahun pertama itu sama sekali tidak ada yang beli. Saya nggak tahu customer saya tuh sukanya di mana. Saya nggak tahu customer saya tuh orang-orangnya itu usianya berapa-berapa. Sampai akhirnya saya coba untuk ngulik data. Ngulik datanya gimana? Ketika mereka daftar, kita pasti kan minta namanya siapa, address-nya atau rumahnya tuh jalan apa. Kemudian kalau mau masukin usia juga boleh. Jadi ini namanya data enrichment. Kalau misalnya teman-teman punya bisnis sekarang, itu coba perkaya datanya ketika customer kalian beli. Nah, semua datanya itu ada nih. Dari daerah ini yang beli, daerah ini yang beli gitu. Tapi belum beli. Jadi kan tadi saya bilang ya, setahun pertama tuh belum ada yang beli, tapi ada yang tertarik. Nah, ketertarikan itu yang akhirnya saya coba lihat prospeknya gimana di provinsi apa yang memang mereka tuh tertarik. Dari situ baru yang tadi saya bilang data itu second skill sebenarnya, tapi nggak bisa diapa-apain, nggak ada actionnya.
actionnya ada di marketing. Pada waktu itu saya sebenarnya udah belajar marketing tuh sebelum lulus. Nah, saya lakuin campaign di dalam situ, spesifik usianya sekian, sukanya itu ternyata lebih sukanya itu pria ya. Saya juga nggak tahu hidroponik kenapa lebih ke pria. Karena setahu saya kalau tanaman itu lebih seneng, apalagi tanamannya hijau-hijau tuh lebih ke wanita. Hipotesisnya gitu, bukan mengeneralis tapi hipotesisnya, tapi ternyata tidak. Akhirnya masukin provinsinya ini, boom. Dalam kayak 1 bulan pertama ada tuh sekitaran 30 customer yang beli. Terus udah tahu makin ada yang beli kan udah tervalidasi nih. Kayak datanya tuh udah dari ini dinaikin lagi campaign-nya gitu untuk dapetin lebih banyak lagi orang-orangnya gitu. Nah, dari situ akhirnya kayak oh, ternyata sepowerful itu ya kalau datanya itu dianalisis dan dilakukan namanya action gitu. Nah, kalau misalnya di company nanti teman-teman tuh sebagai seorang data itu merekomendasikan hasil temuannya kalian, yang action itu nanti adalah koleganya teman-teman kayak gitu. Misalnya divisi marketing atau divisi produk. Itu tuh baru dari situlah kenapa saya memutuskan kayak oke, okay, I think this is my journey soal bisnis dapat, datanya suka, bisnisnya dapat, dan one day kalau misalnya mau bangun bisnis lagi, udah skillnya lebih mantep gitu ya. Karena for your information, data itu ada di mana-mana di company itu. Dan karena ada di mana-mana, kalian bisa nanya ke tim finance, itu lu gimana ya cara nge-compile datanya? Operasional, lu gimana cara ngelatih supaya warehouse kita tuh tetap terjaga? Terus tim project manajernya, lu gimana cara dapetin customer-nya gitu-gitu. Datanya semuanya ada di kalian, tinggal kalian ngolahnya aja dengan pertanyaan seperti apa gitu. That's why sih. Jadi apapun background-nya kalian, sebenarnya itu as long as kalian minatnya ada, kalau aku minatnya di bisnis, dan pada waktu itu aku belajar dan ternyata bisa sekitaran 3 bulan belajar dengan bantuan mentor yang aku tanyain. Ingat, mentor itu menurut aku penting ya, karena kalau nggak ada mentor kalian bakalan bisa juga, cuman agak lama bedanya gitu. Jadi that's why buat kalian-kalian pejuang yang mungkin beda background-nya, buat teman-teman IT don't worry lah, tinggal kalian mantepin aja. Tapi yang non IT ya silakan teman-teman, minatnya di mana pasti kalian bisa juga kok. Seperti kita-kita yang ada di sini gitu. Oke, terima kasih Mas Ari. Ini berarti bukan jurusan dari IT statistik ataupun bisnis pun nggak menghalangi Mas Ari menjadi seorang data analis gitu ya. Malah kemauannya semakin tinggi gitu. Oke, terima kasih Mas Ari sudah menjelaskan. Iya. Ya, mungkin aku mau nanya sekali lagi sih Mas. Regarding kita kan malam ini analytic with statistik gitu. Nah, aku lebih pengen tanya ke teknikal sih. Untuk sebagai seorang marketing analytics ini kan pasti pakai statistik lah ya buat menghitung segala macam perhitungan di datanya gitu. Betul. Paling lebih ke arah ini sih, toolsnya Mas Ari dan struggle-nya itu kayak mungkin kayak dalam menghitung memecahkan suatu masalah tuh pakai tools apa sih keseharian sebagai data analis gitu tuh. Terus juga kayak metode approach apa yang biasanya Mas Ari in general lakukan gitu loh. Kayak mungkin membuat gambaran besar dulu, terus baru execute something gitu. Mungkin bisa di-elaborate sih Mas, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan nih bersama teman-teman Kultigo. Oh, I see. Iya. Jadi memang karena untuk workshop ini aku sajikan ke teman-teman semua. Nanti besok itu kan kita akan ada workshop ya. Hari ini kita talk show dulu, kayak ngegambarin dulu sebenarnya data itu gimana. Besok itu saya akan action memberikan ke teman-teman soal yang pertama, teori soal statistik dan data analitik statistik itu gimana. Kemudian kita juga akan saya akan menunjukkan ke teman-teman lebih ke kalau kita menggunakan statistik di spreadsheet atau Excel itu gimana. Nah, yang ketiga, besoknya, ya, di sesi itu juga saya akan share ke teman-teman bagaimana menggunakan statistik dalam
di dalam programming language, atau yang kita pakai di sini bahasa pemrogramannya adalah Python gitu. Jadi besok ini untuk bocorannya teman-teman, siapin aja Excel-nya, Excel di mana namanya, di lokal komputer kalian masing-masing. Kemudian nanti kalau untuk codingannya besok pakai Google Colab. Silakan browsing Google Colab itu apa. Itu adalah tempat buat kita ngoding besok gitu. Oke. Menjawab pertanyaannya dari Mas Radian tadi, kayak sebenarnya tools apa sih yang kita pakai gitu ya. Salah satu toolsnya tadi, kita pakainya itu kalau di data analytics, itu pakainya spreadsheet, pakainya juga Python. Bedanya apa? Kalau misalnya ada data yang masih sedikit, pakai spreadsheet aja. Tapi kalau datanya banyak, baru kalkulasinya pakai Python. Karena Python lebih cepat dibandingkan menggunakan si Excel-nya. Gitu. Oke, itu untuk tools-toolsnya. Tapi tools yang lainnya adalah kalau misalnya masih berkaitan dengan statistik ya, itu kita pakainya Google Analytics. Oke, Google Analytics apa tuh Mas Ari gitu ya. Jadi kalau saya share ke teman-teman biar kebayang gitu, kayak apa sih itu Google Analytics gitu ya. Sebentar, saya mengatur layarnya. Kita saya coba share sedikit tentang teman-teman sini. Ya, Google Analytics. Oke, Google Analytics kalau kita lihat di gambarnya itu semacam bagaimana trackingan suatu data yang memang kita pengen cari tahu gitu. Google Analytics ini powerful banget buat kalian yang memang lagi ngebangun bisnisnya, kemudian ataupun misalnya di tempat kalian bekerja itu tracking behavior dari users atau potensial customer-nya itu lewat Google Analytics seperti ini. Jadi kita bisa tahu nih kayak user kita yang masuk di website-nya kita atau di app-nya kita tuh berapa. Kemudian mereka itu tuh datangnya dari mana aja nih gitu. Jadi ini kalau misalnya aku coret-coret ya yang warna hijau. Nah, ini kita bisa tahu nih mereka tuh usersnya berapa, new usersnya berapa, dan setiap tanggalnya itu kita tahu gitu mana tanggal yang memang signifikan gitu. Misalnya tanggal setiap hari Senin gitu ya memang uh, website kita tuh banyak dikunjungin gitu. Kalau misalnya banyak dikunjungin berarti apa? Berarti di situ tempat timing yang pas buat kita ngelakuin campaign misalnya gitu atau action-action lainnya. Nah, ini tuh banyak banget Google Analytics, analytics di dalamnya, nggak cuman kayak users, tapi juga banyak banget lah di sini, kayak page tertentu itu gimana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saat dimana saya di Rukita, jadi ini cerita sedikit lah ya. Dulu saya di Rukita, itu tuh juga ngelakuin yang namanya statistical analysis. Terutama pertanyaannya begini, teman-teman. Kalau di page ini, cost rekomendasi, kira-kira banyak mana orang yang klik? Cost rekomendasi kah? Atau cost di bawah 2 juta? Itu kita lakuin yang namanya A/B testing, alias ngelakuin yang namanya statistical analysis, specifically lebih ke hypothesis testing. Jadi kita hipotesiskan ini, orang-orang lebih tertarik cost di bawah 2 juta atau cost rekomendasi. Objektifnya, kita mau letakin di mana duluan ini? Apakah kita mau letakin mereka cost di bawah 2 jutanya bagian bawah atau bagian atas? Itu kita bisa setting di dalam websitenya. Pastinya karena saya dulunya ada di under product and tech, jadi saya yang juga bantuin. Saya masih ingat tuh kayak gimana front end itu ngeletakin posisinya gitu. Ibaratnya kita di sini ada sekitaran 70 orang. 35-nya dapat cost di bawah 2 juta tuh yang bagian bawah. Sisanya 35 lagi itu cost di bawah 2 jutanya bagian atas. Number of click di sini itu di capture. Dijalanin kurang lebih 2 minggu.
Kemudian dari situ kita lihat setiap hari number of click-nya berapa. Kita tahu nih ada settingan A atau bentukan website yang A, bentukan website yang B. Yang B itu let's say cost di bawah 2 juta gitu, yang bagian bawahnya. Yang bagian atasnya cost rekomendasi gitu. Kita hitung plek, kemudian kita lakuin yang namanya hypothesis testing menggunakan beberapa tes. Kalau teman-teman di sini yang dari statistik ataupun yang dari IT agak sedikit paham soal yang namanya Z-test sama T-test. Nah, itu yang akan dicari tahu. Gitu ya. Hopefully, kalau teman-teman stay di sini sampai di akhir sesi nanti, itu di bagian terakhir kalau nggak salah akan ada pembuatan portofolio ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi kita akan ambil case yang seperti itu supaya teman-teman nanti bisa kebayang gitu. Wah, ini ternyata bisa ya begini dengan ilmu data. Gitu sih. Jadi memang tools-nya kalian bisa catat lagi. Yang pertama, Excel itu penting banget buat kalian sebagai data analis. Python itu nice to have. Kalau kalian bisa itu akan jadi nilai plus. Kemudian ada beberapa tools yang lainnya, kayak Google Analytics, itu penting banget karena berbau dengan analytics. Kalau kalian bisa belajar di sana dan tahu, itu akan jadi powerful banget sih buat kalian stand out gitu ya, dibandingkan kandidat lainnya. Gitu. Gitu sih kurang lebih kali ya journey aku soal kayak data analytics dan ilmu statistik di dalamnya. Gitu Mas Radian. Oke, terima kasih banyak Mas Ari penjelasannya. Mungkin itu menjadi eh, sesi talk show pertanyaan dari hari ini ya Mas Ari. Mungkin karena eh, apa namanya penonton teman-teman dari Kultigo ini udah nggak sabar pengen nanya ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan di Slido dan mungkin ya aku bakal ngelontarin nih karena ini adalah sesi Q&A ya. Mungkin aku bakal screen dulu. Boleh, boleh. Bentar. Oke, ini dia. Oke, Mas Ari, ini adalah sesi pertanyaan ya. Bagi teman-teman yang pengen nanya, boleh banget isi Slido atau mungkin yang masih ditunggu sih. Ini pertanyaannya masih di open ya, admin ya. Mungkin boleh dibantu juga menyebarkan linknya lagi. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama nih. Ada pertanyaan dari Anonymous. Woi. Ini pertanyaannya masih kalau menurut saya masih basic lah Mas. Ini saya urutin dulu yang dari termudah sampai yang susah nih. Jadi siap-siap Aduh. Mas Ari. Ini pertanyaan yang pertama nih. Dari Oke. Anonymous, izin bertanya Mas Ari, bedanya bisnis intelligence dengan data analis itu apa sih Mas gitu? Nah mungkin ya teman-teman Kultigo di sini juga penasaran ya antara BI dan data analis. Soalnya kan mungkin requirement-nya sama gitu ya, tapi ya apa sih yang membedakan di situ Mas kalau menurut Mas Ari ya selama berkarir gitu di bidang data analis? Oke, oke. Ini aku bisa jawab karena dulunya itu aku sama seniorku di Rukita itu kita sama-sama jadi data scientist. Kemudian karena kita berpisah gitu ya, si senior aku itu jalan ninjanya sebagai business intelligence dan kalau saya jalan ninjanya sebagai data analis gitu. Jadi karena aku juga sering ngobrol sama beliau, akhirnya paham gitu. Ngapain sih lu Mas gitu ya di sana gitu kan. Jadi kalau untuk business intelligence sendiri, ya dari katanya sih bisnis gitu ya. Jadi menganalisis lebih ke bagaimana action-action dari bagaimana dari data-data yang didapetin tadi itu bisa improving any business atau enggak. Dua-duanya sama, data analis juga sama. Mereka itu ngebantu kayak improving data analisnya itu gimana, analisis data itu gimana gitu. Cuman bedanya di sini itu kalau business intelligence lebih ke ngebuat beberapa visualisasi yang memang bisa dilihat banyak stakeholder gitu, yang memang ngarahnya ke bisnis. Jadi kayak misalnya kita punya penjualan di e-commerce. Nah, dari penjualan e-commerce itu apa-apa aja sih yang menjadi matriksnya gitu. Yang menjadi matriksnya tuh let's say penjualannya salesnya itu bagus dibandingkan minggu lalu. Atau produknya yang memang lebih banyaknya itu terjual paling lakunya itu kategori beras misalnya gitu. Atau misalnya juga terkait dengan orang-orang yang daftar atau
menjadi customer kita itu di tanggal berapa, di jam berapa. Itu dicari tahu bisnisnya semuanya. Sampai di situ tergantung. Kalau company-nya rata-rata sih business intelligence sampai di sana gitu ya, ngebuatin dashboard, kemudian analisis yang memang ad hoc, yang rata-rata itu lebih ke bagaimana bisa dilihat stakeholder dengan mudah. Sedangkan kalau data analis itu tuh ngelakuin itu juga, tapi at the same time mereka ngelakuin further analysis terkait dengan predicting juga sometimes. Jadi mirip-mirip kayak data scientist, cuman proporsinya lebih sedikit dibandingkan data scientist gitu. Dan mereka sih data analis itu juga ngoding business intelligence, rata-rata sih mereka mainnya di dashboard kayak Google Data Studio, Tableau, kemudian ada Power BI, itu mereka lebih ke sana. Tapi tergantung teman-teman company-nya itu. Nah, ini juga, jadi kalian ketika daftar di company-nya, itu make sure yang kalian lihat itu requirement-nya gimana. Karena ada satu company, ya udah harapannya dia tuh bisa semua gitu. Data flow-nya harus tahu, kayak extract, transform, load data, dia harus tahu, bikin dashboard dia iya, nge-analisisnya iya, ngelakuin predicting modelingnya iya. Udahlah, itu full stack. Tapi labelnya business intelligence. Nah, jadi teman-teman kudu aware di sana gitu. Ketika kalian masuk, oh beda yang bilang Mas Ari gitu. Ya ada company yang begitu. Ada yang company memang fokusnya BI aja. Ada yang company fokusnya data analysis aja gitu. Tapi untuk lebih apanya, overall-nya sih lebih yang tadi saya bilang ya, kalau BI itu buat dashboard kebanyakan, data analis buat dashboard iya, tapi untuk ngelakuin analisis lebih dalamnya juga iya kayak gitu. Itu kali ya. Jadi kalian juga harus tahu tuh yang tadi, black black apa ya namanya, black job market, satu buat semua gitu. Keren kan ya, lebih lebih murah juga tuh kan jatuhnya company-nya. Kalau kitanya jadi lebih capek sih pasti. Oke. Terima kasih Mas Ari penjelasannya. Ini makin banyak nih pertanyaannya Mas Ari nih. Waduh. Iya. Tapi ya intinya dari jawaban tadi intinya hati-hati ya kalau misalnya ada perusahaan seperti itu ya. Pilah-pilah lagi sama job desk-nya gitu. Untuk Anonymous mungkin bisa mengasih reaction tanda jempol seperti ini supaya ke Mas Ari ya supaya kita tahu siapa tuh yang nanya gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih dari Anonymous juga. Halo Mas Ari, izin bertanya sebelum kita memulai proses analisis data, kan kita perlu nentuin bisnis question-nya. Ada Yes. nggak sih teknik atau cara tertentu dalam penentuannya gitu? Ada nggak sih Mas? Gitu. Dari Anonymous. Nah, ini yang sebenarnya, uh, apa ya? Yang dulu saat pertama kali saya juga gitu, kayak ini mau analisisnya itu lebih kemana ya gitu. Tapi yang jadi masalah tadi adalah bukan itunya, itu tuh kayak nomor keduanya lah. Pokoknya nomor satunya itu bukan itu. Tugasnya kalian adalah make sure si stakeholder atau yang bersangkutan tadi itu dia mau nyoba apa gitu. Mereka mau menjawab pertanyaan apa. Nah, kalau misalnya di awal secara business understanding atau yang dibutuhkan untuk menjawab keluh kesahnya kolega kita itu tidak ada, udah ke belakang-belakangnya pekerjaan data analis atau analisis data jadi ngawur semua gitu. Nah, kalau aku biasanya, apa? Kalau aku ya biasanya, uh, sorry tadi, oh ya, kalau aku biasanya akan nanyain dulu kayak bisnis objektifnya itu apa, mau cari tahu apa. Kemudian nextnya adalah dari data itu, dari objektif itu teman-teman coba ngulik existing data kita tuh apa. Nah, kalau existing datanya nggak jelas gitu ya, and then datanya dari mana mau ngambilnya gitu. Ada yang datanya dari database kita, ada yang datanya dari platform ketiga, katakanlah tadi Google Analytics kayak gitu. Nah, itu tuh semua kalau teman-teman udah ya ada datanya, baru lempar lagi nih ke si stakeholdernya gitu. Oke bro, ini kita punya data-data ini, bisa kita lakuin ini gitu.
Tapi juga bisa bilang kayak, oke bro, kita nggak ada datanya ini. Jadi kalau mau dapetin datanya ini, boleh minta tolong nggak ya? Buat storing datanya dulu nih, baru kita analisis kayak gitu. Nah, baru kita analisis datanya. Gitu sih. Kalau dari aku gitu. Jadi jangan selalu kalian merasa kayak, aduh aku nggak bisa nih kayak analisis datanya gitu. Datanya dari mana? Terus pusing sendiri. Kalau pusing sendiri, analisis yang nggak tahu kemana, ya jadinya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi make sure kalian bisa menanyakan lagi gitu. You have to say, ya udah kalau mau analisis ini, tolong bantuannya untuk data ini, objektifnya apa, baru kita analisis gitu. Itu kalau day to day-nya aku ya di sekarang ini gitu. Oke, terima kasih Mas Ari atas jawabannya. Mungkin untuk Anonymous boleh mengacukan jempol kepada Mas Ari sebagai tanda terima kasih sudah menjawab pertanyaannya. Oke, berikutnya nih Mas Ari ada pertanyaan dari Mas Brian. Halo Mas Ari. Apakah kita bisa melakukan desain eksperimen mungkin A/B testing ya lewat Google Analytics sebagai sumber kita nangkap datanya gitu Mas. Terima kasih katanya. Oke, apakah kita bisa melakukan desain eksperimen ya? Iya. Desain eksperimen. A/B Aku testing mungkin Mas lewat Google Analytics sebagai sumber datanya gitu. betul, betul. Iya, iya. Kalau aku ya, ini aku share sedikit. Eh, eh, sorry, ini aku share bisa kan ya? Nah, ini sebentar. Kalau untuk ngelakuin A/B testing di website kita itu bisa banget teman-teman. Dan bisa banget memang menggunakan tadi Google Analytics. Karena dulunya saya memang menggunakan itu. Tapi bahasa lainnya adalah yaitu namanya Google Optimize. Jadi temannya Google Analytics, cuman bedanya Google Optimize ini tuh yang ngelakuin action buat A/B testing. Bentar, ini saya akan coba tunjukin ke teman-teman bentuk kantunya gimana sih gitu ya. Nah, ini ada varian originalnya, ini ada varian katakanlah remove block spot gitu. Ya, jadi dia pengen munculin blog post sama tidak muncul blog post itu ngefeknya ngasih kemana gitu. Nah, data ini itu tuh dilempar ke Google Analytics tadi gitu. Nah, jadi dari situ kita bisa menganalisis lagi lebih dalam terkait dengan data yang hasil eksperimen kita tadi gitu ya. Nah, kalau di RU kita, for your information, dulunya itu tuh tidak ada ini. Tanya di WA tuh nggak ada. Cuman ada WA-nya tuh di atas ini. Nah, tim engineer dan product manajernya, dia ngelakuin A/B testing. Kalau ada misalnya yang masuk ke sini tuh 1.000 orang, 500-nya ada tombol WA-nya. 500-nya lagi tidak ada tombol WA-nya. Kemudian, pertanyaannya adalah dari product manager, bisnis objektifnya. Berapa banyak orang menghubungin kita? Varian A ada WA, varian B tidak ada WA. Di testing selama 2 minggu. Ada dapat datanya, analisis. Apakah leads yang dihasilkan dengan varian yang ada WA-nya itu lebih besar apa enggak secara A/B testing tadi gitu. Kebayang ya teman-teman ya buat A/B testing di dalam website terutama tadi buat desain kalau memang ada desain di dalamnya gitu sih. Oke, terima kasih Mas Ari. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mas. Eh, dari Muhammad Ramdan Hoirudin nih. Ini Wih, mungkin pertanyaannya kita apa turun level apa maksudnya lebih mudah gitu ya mungkin ya Mas Ari. Tadi kan pertanyaan itu sulit-sulit ya. Ini mungkin ada pertanyaan yang lumayan bisa Mas Ari jawab lah gitu. Mas Ari mau tanya, apa sih korelasi antara SQL, Tableau, dan Python? Kalau mau mempelajari itu, baiknya yang mana dulu? Nih, berarti mungkin masih pemula ya Mas ya. Jadi kita tuh mau belajar yang mana dulu tuh pusing gitu ya. Kadang di course-nya tuh harus belajar Python, habis itu Python ke Tableau, habis Tableau ke SQL, aduh pusing nih. Harusnya fokus kemana dulu nih Mas? oke. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin baru di data itu tuh Python tadi bahasa pemrograman.
Tableau adalah tempat kita buat ngebuat data visualisasi. Jadi Python tempat kita analisisnya, Tableau tempat kita hasil analisisnya itu bisa dimunculin di visualisasinya di Tableau. SQL itu adalah tempat di mana kita ngelakuin penarikan data dan agregasi data di dalamnya. Jadi yang mana dulu yang harus dipelajarin? Semuanya sih oke. Tapi saya akan jawabnya berdasarkan dengan kebutuhan saat kalian bekerja pertama kali adalah SQL. Yang kedua, visualisasinya, Tableau. Yang ketiga, baru analisis lebih dalamnya lagi dari apa yang kalian dapetin di Tableau-nya tadi. Gitu. Nah, ini kalau nggak salah di Kutiku juga ada ya. Halo, suaraku kedengeran nggak ya? Ada Mas, ada Mas. Oh, oke. Okay. Kayaknya aku agak nge-lag ya. Halo. Iya nih kayak nih. Oh, Di lain sekarang udah bener sih sekarang nih. udah bener ya? Oke, iya, iya. Jadi kalau boleh ulang, SQL tuh yang pertama duluan kalian pelajarin, Tableau itu yang kedua, baru yang ketiga itu Python. Gitu. Oh iya, ya. Internet saya kurang stabil. Oke, berarti menjawab ya ini Mas Muhammad Ramdan Hoirudin, semoga bisa menginspirasi. Wih, udah ngancungin jempol nih Mas Ramdan nih. Makasih Mas Ramdan sudah bertanya. Mungkin pertanyaan tadi bisa menjawab pertanyaan anonimus yang terkait Power BI dan Tableau sebagai tools analytics ya, itu sudah sepertinya sudah menjawab itu. Tapi kalau misalkan memang belum puas, silakan acungkan tangan lagi untuk mungkin mau on cam dan open mic gitu untuk mengelaborate pertanyaan Power BI dan Tableau sebagai tools analytics seperti maksudnya seperti apa gitu. Oke, kita moving ke pertanyaan berikutnya nih Mas Ari, mumpung masih ada waktu sekitar ya 13 menit lagi lah ya. Semoga Mas Ari masih kuat ya. Nih Mas Ari, Ya, ada pertanyaan dari cewek Bandung. Namanya cewek Bandung sini. Kita panggil Teteh aja ya. Di sini bertanya, betul. kalau untuk kemampuan Excel-nya sendiri, apakah harus mendalam banget ya Mas? Apa yang harus dipelajari di Excel sendiri? Mungkin dia menanya kayak rumus kali Mas ya, atau mungkin kayak basic Oh, skill in Excel tuh seperti apa Mas? Mas Ari kan ini pasti jago ya Excel ya. Without doubt lah gimana ya Mas ya. aduh. Tidak, tidak. Saya masih belajar juga. Oke, untuk yang Excel, mungkin aku share screen dulu kali ya, biar teman-teman tuh kebayang. Apa sih sebenarnya yang data analytics itu tuh lakuin gitu buat di Excel-nya. Sebentar, saya coba buka lagi. Ini. Oke, betul. Tadi yang disampaikan oleh Mas Radian, kalau Excel atau spreadsheet itu digunakan untuk ngelakuin formula kalkulasi di dalamnya, gitu ya. Sorry, ini kayaknya aku masih agak nge-lag ya. Oke deh, sambil aku ini ya, sambil terbuka. Nah, jadi di Excel itu memang day to day data analisnya itu bagaimana kita ngekalkulasikan. Yang pertama pastinya kita ngekalkulasikan seperti ini. Kita berapa jumlahnya, terus berapa mediannya, rata-ratanya itu berapa, median tuh kayak nilai tengahnya gitu. Terus nilai paling banyaknya itu paling banyak muncul kan namanya modus ya. Jadi kalau di statistik nanti kalian akan besok kita akan coba ngulik-ngulik di bagian sana, terutama itu yang namanya calculation untuk statistik, average, median, modus, itu sering banget di Excel. Itu yang tahap dimana mungkin awal. Tahap yang agak lebih sedikit susah, itu tuh ada yang namanya automate formulanya. Kalau formulanya hanya sama dengan sum bla 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 selesai. Itu kan hanya one action. Tapi bagaimana kita kalau mau ngelakuin beberapa formula
tanpa harus kita drag dari atas ke bawah. Kan sering banget tuh, oke lah ini kalkulasiin secara baris gitu ya. Jadi kolom A, B, C, D kita jumlahkan, baru kita tarik ke bawah. Itu kan repot. Nah, bagaimana kita nge-automate-nya itu supaya nggak repot, itu ada formulanya lagi. Itu tahap yang kedua. Tahap yang agak lebih susahnya lagi, teman-teman akan coba bagaimana menggabungkan beberapa sheet-sheet yang tadi ataupun beberapa spreadsheet itu jadi satu, dan kalian bisa ngelakuin yang namanya automation. Dengan automationnya namanya Google Script Editor. Google Script Editor ini adalah tempat di mana kalian nge-automate semua kegiatan-kegiatan yang ada di kalkulasinya Excel itu tanpa harus kalian manual. Jadi ada, kalian klik aja run, codingannya udah ada, jalan semua dia. Itu yang ketiga. Yang keempatnya adalah yang paling-paling sering juga digunakan dan agak sedikit lebih susah lah. Tapi sama susahnya mungkin ini yang keempat agak lebih di bawah daripada script editor. Ketika datanya udah semuanya jalan, kalian bisa ngelakuin yang namanya query. Query itu adalah melakukan agregasi atau summary datanya. Itu namanya Google Sheet Query. Ini mirip kayak SQL. Jadi kita bisa ngelakuin query bla 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 select A B C D kondisinya apa itu bisa. Jadi semacam agregasi yang lebih powerful dan itu juga automate, ketika datanya nambah dia akan nambah juga kalkulasinya gitu. Jadi ada banyak sebenarnya penggunaan dari Google Sheet itu, cuman yang tadi saya sampaikan itu adalah day to day-nya saya saat menggunakan Excel gitu sih. Kejawab ya buat yang tadi nanya. Iya. Oke, makasih Mas Ari. Itu jujur saya baru tahu ya ada Google Automate dan Compact Query. Saya walaupun juga masih magang pun pakai Excel, nggak pernah tuh megang itu, dan kayaknya lumayan tertantang nih untuk buat make nih. Makasih banget nih yang udah nanya nih, membuka insight kita banget ke semuanya. Ini ada lagi nih Mas Ari dari Bos Gondrong. Halo Mas Ari, Aduh. mau bertanya kira-kira untuk fundamental statistik seperti apa sih yang dibutuhkan oleh seorang data analis, Mas? Oke, fundamental dari statistik ya. Kalau fundamental dari statistik ini aku mau share. Jadi aku share dulu boleh ya. Tapi kalau aku share kira-kira suaranya tadi agak putus-putus atau gimana ya? Di saya lancar sih. Lancar ya? Oke, siap deh kalau lancar. Nah, Heeh. jadi di Kultigo itu kita punya program sih. Nah, programnya ini salah satunya include yang namanya statistik. Nah, apa-apa aja yang kalau saya bisa jawab ya, di statistik itu ngapain aja gitu ya. Yang pertama, kalian harus mengenalin tipe dari satu datanya. Nah, tipe dari satu datanya mungkin teman-teman juga familiar, bedanya kuantitatif itu apa, yang pastinya lebih bentukannya numerical. Kalau kualitatif ya berarti lebih non numerical atau kayak teks bentukannya. Nah, itu tuh kualitatif. Kemudian next-nya teman-teman di sini akan belajar yang namanya measure of central tendency dan jargon-jargon lainnya. Tapi di sini itu lebih ke kalian menghitung rata-ratanya, mediannya, terus modusnya, terus kuartil 1, kuartil 3, kemudian kalian juga akan mencari tahu proporsinya tuh gimana gitu-gitu. Nah, itu akan dipelajarin di sini dan juga bisa melihat semacam distribusinya gimana gitu ya. Distribusinya apakah dia normal gitu, kayak bentukannya gunung begini. Nah, kemudian kita mau ngelihatnya apalagi nih, yaitu sampling gitu. Jadi ada data yang banyak tadi, let's say ada data gelondongan gitu ya, banyak gitu. Nah, kalian mau ngambil data yang mana aja? Oke, data yang ini aja kita ambil gitu. Sampling ini juga digunakan untuk ngelakuin yang namanya hypothesis testing gitu, untuk menduga. Jadi data kan nggak mungkin kita banyak semua kita ambil gitu. Data ordernya di
di e-commerce tuh satu hari aja tuh bisa kayak ratusan ribu gitu ya. Nah kan kita, apalagi kita mau analisis 1 bulan, kita ambil satu hari 100.000 dikali 30, berapa tuh? 3 juta. Tuh kan berat banget ya. Jadi kita ambilnya, kita bisa ngelakuin sampling datanya dan kita akan tes gitu ya. Apakah dugaan kita orderan ini terjadi itu karena apa gitu. Itu bisa kita lakukan di sini. Jadi kurang lebih urutannya itu adalah belajar dulu datanya itu tipenya gimana, terus simple aggregation atau calculation-nya terutama di statistik, dan kita ngelakuin namanya sampling. Dari sampling kita bisa ngambil yang namanya praduga sementara alias hypothesis testing gitu. Kira-kira kejawab ya tadi yang jawab jadi yang tanya gitu. Oke. Oke, terima kasih Mas Ari atas jawabannya nih, mantap banget nih pertanyaannya nih. Memang ya, sepertinya teman-teman Kultigo ini sangat antusias dalam mengikuti acara pada malam hari ini nih. Wah, Oke, ini lanjut nih. Mungkin belum pertanyaan terakhir sih, tapi masih punya waktu ya Mas ya. Sampai jam berapa nih kira-kira admin nih? Ini dari Mas Hildan. Halo Mas Ari, izin bertanya tips and trick belajar data analis buat yang nggak ada background IT atau mungkin matematika gitu. Nah, gimana nih oke. Mas Ari? Makasih. Yap, yap. Ini pertanyaannya bagus. Jadi ini aku flashback dikit 3 tahun yang lalu kali ya. Itu tuh saat belajar data. Yang pertama bukan soal data dulu. Saat kalian belajar apapun itu, make sure kalian menanyakan sama orang yang tepat. Maksudnya yang tepat ketika kalian pilih data ya tanya sama orang data, itu udah pastilah, nggak mungkin nanya data tapi nanyanya sama orang kesehatan gitu, yang lebih kesehariannya kesehatan gitu, atau datanya lebih kalian suka data bisnis tapi ke kesehatan itu kan kurang kurang pas gitu ya. Nah ketika kalian dapet orangnya dan kalian tanya, jadiin dia apakah possible buat jadi mentor. Soalnya dulu tuh susah banget. Bahkan ketika ada orang yang memang dia oke mau jadi mentornya, tapi gak bisa karena dia ngehandlein banyak orang gitu. Nah mentor itu tuh yang pertama biasanya tuh ngehandle 1 atau 2 orang. Itu akan jadi mentornya kalian. Jadi kalian tuh apa ya, belajarnya tuh terstruktur gitu. Soal belajar math, soal belajar statistik yang non IT itu sebenarnya aku nggak bilang itu mudah untuk dipelajarin, apalagi yang non IT. Tapi itu at least ketika kalian tahu dan kalian bisa apa ya, komunikasi langsung gitu. Karena statistik tuh banyak banget. Kalau kalian belajar yang namanya hypothesis testing itu tadi aku bilang baru 2, t-test pakai z-test. Ada lagi chi-square, ANOVA, bla bla bla, itu banyak banget gitu. Nah, tapi sebenarnya dipakai itu apa kan, kita mesti tahu dulu nih ada mentornya dan dia bisa ngasih tahu ke kita kalau oke, nggak usah belajar semua, kalian belajar ini aja karena memang sering digunakan di industri ini gitu. Jadi yang paling pertama adalah finding your mentor. Kemudian setelah itu ketika kalian punya mentor, kalian nanyain cara dia belajarnya gimana, ada komunikasi juga kalau bisa, karena dulunya aku belajar individu dan agak lama, sekitar 4 bulan baru dapat pekerjaan. Nah, dan dari situ dengan adanya komunitas ini, aku sih harapannya teman-teman juga seneng gitu ya. Jadi ada kondisi di mana ketika kalian nggak paham ini, itu sebenarnya teman-teman kalian juga nggak paham itu gitu. Tapi ada yang paham juga. Nah, itu adalah sharing-sharing satu sama lain yang ngebuat kalian tuh jadi lebih terbuka dan bisa mendapatkan dari sudut pandang pelajaran dengan adanya komunitas di dalamnya gitu. Nah, jadi kalau untuk pertanyaannya yang nggak ada background IT, math atau mathematics gitu ya, tipsnya adalah kalian cari komunitas yang memang menyediakan itu, terus kalian cari mentor yang memang ada, bisa kalian tanyain dia, kemudian cari tempat belajar yang memang kalian bisa belajar. Misalnya kalau ada pelajaran yang memang berbayar gitu, kalian ikutin gitu sih. Jadi saran aku tips dan triknya itu dulu, karena itu yang paling fundamental banget. Kalau kalian miss nggak ada mentornya, udahlah itu lama banget pastinya. Aku bisa bilang kalian
bisa belajar, bisa tahu di sananya, tapi agak sedikit lama gitu sih, dibandingkan tidak ada mentor gitu. Oke, terima kasih Mas Ari pertanyaan. Jadi intinya carilah seorang guru ya Mas ya. Iya. Mau online mau offline, tapi yang sesuai dengan bidangnya ya Mas ya. Oke, ini mungkin satu pertanyaan terakhir nih Mas, untuk melengkapi pertanyaan dari Mas Hildan tadi. Ada nggak sih untuk belajar statistik channel atau buku yang rekomendasi dibaca atau ditonton berkaitan dengan data analis nih? Dari pengalaman Mas Ari sendiri bagaimana? Untuk belajar statistik. Iya, tapi berkaitan dengan data analis gitu. Oke, untuk belajar statistik ya. Kalau aku nunjukin satu buku, itu bukunya isinya gila banget. Dan maksudnya gila itu kayak uh, terlalu banyak teknikal yang dia pelajarin sih. Jadi untuk sekarang, jujur untuk belajar statistik itu tuh so far aku belum menemukan buku yang bagus, tapi ada artikelnya yang bagus. Itu kalian bisa pakai atau media ya buat kalian belajar tuh namanya medium.com. Nah, di situ banyak banget beberapa rekomendasi soal penggunaan statistik di industri itu gimana. Kalau yang nanya ini adalah belajar statistik semuanya, bisa aku sediain bukunya. Cuman mau dipakai kemana itu kan yang jadi pertanyaan lagi. Jadi kalau saran aku, buku untuk belajar statistik atau channel silakan pakainya Medium. Tapi kalau pertanyaan buku yang untuk analytics-nya itu apa, kalian bisa mulai cari buku-buku berbau dengan storytelling data. Itu ada bukunya. Kemudian kalian bisa cari soal yang namanya Lean Analytics. Itu juga ada buku soal analytics-nya itu gimana gitu-gitu. Gitu sih untuk pertanyaan dari yang terakhir apa ada pertanyaan lagi nih? Sebenarnya ada sih satu lagi, cuman ya mungkin ini jadi pertanyaan terakhir banget ya Mas ya. Oke, Nih boleh. dari Anonymous ya. Izin bertanya Kak, sebelumnya saya pernah dengar kalau ada case di mana seorang analis itu diberikan data tanpa penentuan goals oleh atasannya. Itu gimana tuh menurut Mas Ari? Sebenarnya tadi kan Mas Ari udah jawab sih, cuman mungkin memperlengkap aja Mas, gimana Mas? Hmm, untuk atasannya ya. Hmm, tanpa penentuan goals. Oke. Ini jujur kalau dari aku sendiri ya, itu pernah merasakan itu. Tapi di sini tuh let's say apa ya? Atasan itu mungkin atasan ya, atasan. Ini kebetulan bukan atasan sih, tapi kayak stakeholdernya gitu ya. Jadi stakeholdernya dia nentuin matriks apa aja buat menganalisis produknya gitu. Dan dia nggak tahu analisisnya tuh matriksnya apa aja. Nah, itu kita bisa tantang mereka. Kayak kalau mau analisis ini, ya make sure dulu goals-nya tuh apa dulu gitu. Kita nggak tahu kan, yang kita lakukan adalah ketika ada yang mau dicari tahu, kita bisa cari tahu dan kita bisa rekomendasiin. Tapi apa yang mau dicari tahu itu harus seseorang yang memang ngejalanin langsung bisnisnya atau produknya atau feature-nya gitu. Jadi kalau pertanyaannya langsung ke atasan, kebetulan aku belum pernah. Kebetulan atasan aku masih sehat-sehat aja ngasih goals-nya gitu. Jadi tapi kalau misalnya kalian dapat yang begini, coba pikirin lagi apakah kalian mau lanjut di company-nya atau enggak. Itu sih. Oke, terima kasih Mas Ari atas jawabannya. Mungkin pertanyaan tadi dapat menutup sesi Q&A kita pada hari ini. Tapi nggak apa-apa buat teman-teman yang mungkin belum bisa terjawab ya pertanyaannya. Sebelum saya masuk ke sesi sebelumnya, mungkin saya ingin meng-share screen satu lagi tentang program Kultigo gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih interest sama program Kultigo, bisa banget visit ke website www.kultigo.co, lalu masuk ke program. Itu ada program data analis nih. Di sini ada banyak informasi-informasi terkait bootcamp kita gitu. Apa sih yang akan kita pelajarin, terus skill apa yang kalian bakal pelajarin, terus ada juga kurikulumnya dari fundamental hingga technical skill-nya.
Nah, ini bisa dibaca-baca oleh teman-teman dan bisa kalau misalkan emang teman-teman lupa dengan gimana cara connect with us, bisa klik salah satu tombol icon LinkedIn, Discord, Telegram ataupun Instagram di bawah ini gitu. Ini bisa banget menjadi referensi teman-teman yang bagi interest untuk join ke bootcamp dari Pultigo gitu. Sama satu lagi, untuk background dari tenaga pengajar dari Kultigo itu kebanyakan dari instruktur, dari leader, dan HR konsultan hingga mentor gitu. Ini ada poin-poin yang dimana bakal kita berikan kepada para peserta dari bootcamp tersebut. Mungkin Mas Ari mau melengkapkan pernyataan saya di sini Iya, sebagai foundernya langsung. boleh, boleh, boleh. Iya, jadi memang di sini finally dari sekian pengalamanku kurang lebih ada di 3 tahun di dunia data, plus juga berbagai ngajar di beberapa platform, itu tuh akhirnya menemukan satu metode yang menurut aku belajarnya ini lebih enjoy, tapi dapat sisinya dan preparationnya untuk ke teman-teman misalnya masuk ke industrinya itu juga ada best practice-nya gitu. Karena di sini tuh kita tidak hanya diajarkan soal teknikalnya doang gitu, karena ada beberapa hal yang oke nih sedikit-sedikit soal machine learning, modeling, dan data visualization, tapi di dalam bisnisnya itu bagaimana dan bagaimana kita bisa stand out juga ketika CV-nya kita itu kita buat gitu, sehingga beberapa users itu mau hubungin kita, misalnya kayak HR consultant. Nah, kira-kira kalian itu bagaimana bisa stand out di approach, bukan daftar pekerjaannya, tapi di approach. Ini udah tingkat levelnya itu tanpa kalian daftar, ada aja pekerjaan yang masuk gitu. Nah, itu tuh bagaimana ngebuat professional profile-nya. Dan satunya lagi ini adalah mentor. Jadi memang ketika kalian nanti ada case di data itu, pastinya ada case, dan case-nya itu harus kalian jawab, dan case-nya itu tidak soal datanya ini diulik apa aja, tapi bagaimana ngasih impact terhadap bisnisnya. Nah, jadi mentor ini juga akan bisa ngejawab dan membantu kalian untuk yang pertama, yang sudah kalian buat itu dimantapkan lagi, karena mentornya ini kan juga datangnya dari industri level gitu ya. Jadi mereka juga akan memberikan rekomendasi terkait, oh kalau industri ini seperti ini, tambahan datanya gitu. Jadi ya harapannya teman-teman kalau memang tertarik di bagian Kultigo Bootcamp, please tanyain aja so far gimana dan apa aja yang kalian pengenin, itu kita coba untuk menjawabnya. Gitu sih. Itu tambahan singkat dari aku, Radian. Oke, terima kasih Mas Ari sudah melengkapi. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang interest, boleh langsung visit ke kul3.co dan masuk ke kolom program dan ambil kursnya gitu ya. Oke, itu mungkin penjelasan singkat dari program Kul3Go yang akan diberikan uh, besok gitu atau mungkin. Nah, ada mungkin sebelum menutup, saya mau share screen lagi. Oh ya. Jadi teman-teman yang mau stay connect with Kultigo boleh banget nih follow atau join atau subscribe ya di beberapa channel media kita yang bisa dilihat pada layar Anda. Itu bisa di website, Instagram, LinkedIn, YouTube, Discord hingga grup Telegram gitu. Di sini bisa diskusi juga dan tanya seputar dunia data analitik atau data science ya. Jangan malu kalau mau mulai percakapan dengan teman-teman yang lainnya. Oke, mungkin aku mau ngingetin juga sambil sesi foto juga kali ya Mas Ari ya. Ini admin boleh dibantu untuk mengambil potret ya. Ini aku stop share screen dulu. Kita foto bareng teman-teman. Yang mau on cam silahkan. Dan ini nanti admin Kultigo akan men-screenshot layar-layarnya. Mungkin boleh dibantu. Kalau misalkan admin sudah siap, boleh acungkan jempol. Berarti itu sudah mulai difoto ya. Ini open kamera ya berarti ya. Iya, boleh teman-teman yang mau open kamera dan mau mendokumentasikan sesi bersama Mas Ari dan sesi Kultigo pada hari ini dan post di Instagram dan jangan lupa tag @kultigo ya buat mendapatkan giveaway-nya. Nih lumayan menarik nih giveaway-nya lumayan guys. Oke, mungkin slide pertama 3 2 1.
Oke. Ya nggak apa-apa Hildan yang mau off. Slide kedua, 3, 2, 1. Slide terakhir, 3, 2, 1. Oke, sepertinya itu sudah selesai dari kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Mas Ari yang sudah mau sharing-sharing wawasannya terhadap kita semua. Semoga bisa menjadi insight dan membuat semangat nih kepada teman-teman yang mau mengulik soal dunia data analitik. Dan Ari atau mungkin mau langsung posting di Instagram, boleh banget, kita tunggu sampai malam ini ya. Sebenarnya H+3 sih, cuman nggak apa-apa kalau mau post sekarang nih, mumpung masih ada Mas Ari nih, mungkin masih ganteng nih. Di kamera masih ganteng nih. Kalau udah ngantuk mungkin beda lagi ya mukanya Mas ya. Waduh. Ini ada ini kameranya tidak dapat akses nih. Oke deh. Nanti kita foto lagi kali besok ya. Boleh Jadi, sih, boleh. uh, Tapi yang jelas sesi malam ini sudah berakhir. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah gabung. Mungkin boleh leave the room ya Mas ya. Dan beristirahat karena besok adalah hari Sabtu dan Minggu. Dan jangan besok lupa besok hari Sabtu ya, jam 9 pagi itu ada. oke jam Ya, 9 kenapa pagi ya. Mas Ari? Iya, iya. Iya, jam 9 pagi masih bersama Mas Ari ya gitu ya. Iya, iya. Oke. Jangan lupa tidur yang nyenyak karena besok pagi-pagi kita akan belajar ilmu baru. Iya, kita lebih ke technical dan hands on sih gitu ya intinya ya Mas ya.